Haleluya, shalom. Selamat hari Minggu. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI Ebenezer, dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan langsung beribadah bersama, online service dari rumah atau dimanapun Anda berada saat ini. Kita sama-sama akan menikmati kebaikan dan hadirat Tuhan. Mari saya mengajak Anda untuk boleh mempersiapkan diri bersama dengan keluarga, dimanapun engkau berada saat ini. Untuk mari siapkan hati, pikiran, dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan melalui online service di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa, kita mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas rahmat-Mu atas kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami mau berkata Engkau baik, sangat baik, dan teramat baik. Kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang kami terima. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang selalu sempurna dalam hidup kami. Dan biar hari ini Bapa, kami datang beribadah dimanapun kami berada. Kami mau memiliki sikap untuk tetap menyembah Tuhan. Kami memiliki sikap untuk tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab Engkau baik, sungguh baik, dan sangat baik. Kami tabiskan ibadah di hari ini ke dalam satu nama. Nama yang penuh kuasa, nama yang baik, nama yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu, datang di hadiratnya, dan akan ucapan syukur melalui pujian ini bersama dengan saya. Katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Bersama dengan saya naikkan pujian ini, katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Katakan, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Bersama katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Dengan ucapan syukur katakan, Dia baik. Yes, Dia sangat baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Percaya katakan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Jemaat Tuhan, mari katakan, lewat badai cobaan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Biar jemaat Tuhan saja katakan, lewat badai. Lewat badai cobaan, katakan semuanya. Yes Lord, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya. Ku tahu
Dia baik bagiku. Katakan dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Mari datang di hadapannya dengan ucapan syukurmu. Mari datang di hadapannya dengan ucapan syukurmu dan katakan, kami bersyukur buat kebaikanmu, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Oh, penyertaanmu sempurna, tak pernah kau biarkan kami sendiri. Selalu sempurna, kau lingkupi kami dengan kasih-Mu. Thank you Lord. Bersyukur di hadapannya. Mari dari mulutmu kau mau katakan engkau baik Bapa. Kau mau katakan engkau sungguh baik, sembah Dia. Oh, we worship you, we worship you. Kami sembah Kau Allah yang hidup. Kami sembah Kau Allah yang setia. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari saudaraku, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu bersama dengan saya di tempat ini. Nyatakan kekagumanmu atas kebaikan dan kebesarannya. Nyatakan kekagumanmu akan kehebatannya dan kedahsyatannya. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang berjanji dan menepati setiap janji-janjinya. Kami percaya kami di dalam perlindunganmu yang sempurna Bapa. Kami percaya kami di dalam kontrolmu Bapa. Kami tahu kebaikanmu melingkupi kami. Oh, terima kasih Bapa. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami kagum dan hormat atas kebesaran-Mu. Thank you Lord. Mari katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saya undang kita bangkit berdiri dimanapun Engkau berada. Katakan, kami kagum hormat akan Engkau. Come on. Akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari serukan namanya, katakan haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Kami kagum akan kebesaran-Mu Bapa. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Thank you Lord. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Kami mau menikmati kebaikan-Mu. Kami mau menikmati sungai sukacita surga di tempat kami berada. Sebab kami percaya Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang baik ada di tengah-tengah ibadah kami.
Dan kami siap meninggikan Raja di atas segala raja. Di dalam satu nama kami berdoa, yaitu Yesus Kristus Allah kami yang hebat. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari naikkan pujian dengan penuh sukacita bersama-sama. Katakan, Dia Allah sumber kekuatan kita. Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Hey, bertepuk tangan bersama dengan saya. Naikkan pujian ini. Come on saudaraku. Come on. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari bersyukur, bertepuk tangan dengan saya. Katakan, hanya Kau milikku di surga, dan hanya Kau yang kami ingin di bumi ini. Come on, angkat suaramu, singing. Hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Katakan, come on. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan, Allah sumber, come on, kuatku. Nyanyikan, oh yeah, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Saya mengajak saudara, mari bangkit berdiri bersama. Naikkan pujian dengan penuh sukacita, menari seperti Raja Daud menari. Come on, oh yeah. Mari bersama dengan saya katakan, angkat tangan kananmu dan katakan, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Mari, come on. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yang percaya katakan, Allah sumber, yeah, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Oh yeah, come on. Dia Allah sumber kuatku, oh selamanya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Come on. Saya percaya saudara masih kuat memuji Tuhan. Amin. Mari dengan senyuman yang lebar, ajak saudara di kiri kananmu untuk menari bersama memuji Raja kita yang dahsyat. Percaya ada berkat di balik setiap persoalan. Di tengah badai kehidupan, Dia Allah yang setia. Come on. Oh yeah. Nyanyikan bersama dengan saya. Di badai topan dunia, Tuhanlah
Tuhanlah perlindunganku, kendati goncang semesta. Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Let's go. Ya Yesus gunung batu di dunia. Katakan, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Hey! Oh, oh, Dia sumber kekuatanmu. Angkat suaramu, katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bersama-sama dengan saya, come on. Oh, oh, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Nyanyikan, ya, oh Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Jangan takut, haleluya. Percaya perlindungan Allah sempurna buat saudara dan saya. Come on. Berikan tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami menghampirimu Bapa, mendengar suaramu melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mau merenungkan kebaikan demi kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kami terlalu percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna atas kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu berlaku bagi kami. Sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi dengan pujian ini, mari katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu
selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari angkat tanganmu sembah Dia, katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, bersuka karenamu Bapa. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan. Oh, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan. Katakan, setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, mari katakan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Katakan, dan hatiku, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Bersuka karenamu Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik untuk selamanya. Oh,
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya firman Tuhan adalah kebenaran, memberikan kami kekuatan, kemerdekaan rohani. Biarlah setiap hati yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh dijamah oleh kuasa Tuhan. Sehingga kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah firman Tuhan. Jadi jawaban buat setiap kami, urapi hati kami masing-masing, urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh jadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Bapak Ibu sekalian, shalom. Pada saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian melihat ada suasana yang berbeda karena 2 kali online service GB Ebenezer. Kami mengadakannya di gedung gereja di White Hasim 67. Tapi saat ini mungkin sudah melihat suasana yang berbeda. Ini dari rumah saya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa pemerintah kita menganjurkan kita harus stay at home. Jadi kita sudah bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah, kita beribadah di rumah, dan juga saya melayani saudara dari rumah. Saya percaya walaupun kita tidak secara langsung bertemu, saya yakin Tuhan tetap bisa menjamah dan memberkati saudara. Puji Tuhan. Pada saat ini saya akan berkhotbah dengan judul pengharapan dalam situasi sulit, yang saya bacakan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Raja 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat berkata, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ada sebuah percobaan terhadap 10 ekor tikus. Percobaan yang pertama, 5 ekor tikus dimasukkan ke dalam ember yang berisi air tanpa penerangan sama sekali. Jadi kelima ekor tikus ini dimasukkan dalam air sehingga mereka harus berenang supaya jangan mati tenggelam. Dan di atas ember tersebut ditutup dengan semacam kayak penutup yang sama sekali tidak ada cahayanya. Berapa menit kemudian ketika dibuka penutupnya, 5 ekor tikus dalam percobaan yang pertama ini semuanya mati. Nah, dibikin percobaan yang kedua dengan 5 ekor tikus yang kedua dimasukkan dalam ember, ditutup di atasnya tetapi dikasih titik-titik cahaya. Dalam waktu yang sama ketika dibuka, apa yang terjadi? Kalau dalam percobaan yang pertama 5 ekor tikus yang pertama semuanya mati, tetapi dalam percobaan yang kedua 5 ekor tikus berikutnya masih tetap hidup. Apa perbedaannya? Perbedaan yang pertama, tidak ada cahaya karena ditutup sama sekali tanpa cahaya. Yang kedua ditutup tapi masih dikasih sedikit cahaya. Nah, ternyata dalam percobaan yang kedua kenapa 5 ekor tikus itu tetap hidup? Karena mereka melihat yang namanya cahaya. Itulah yang namanya makhluk hidup. Kalau seseorang dalam situasi sulit masih melihat cahaya, itu namanya harapan. Demikian juga dengan 35.000 tentara Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua yang mampu bertahan dalam penjara. Ditemukan bahwa prajurit Amerika yang ditahan dalam perang dunia kedua dalam penjara, mereka bisa bertahan karena mereka dalam penjara, mereka tetap dalam suasana yang berbeda. Orang-orang yang dalam penjara yang bisa bertahan karena mereka dalam penjara masih berbicara tentang rumah yang mereka akan tempati, pekerjaan mereka, bahkan mereka membuat gambar di tembok-tembok penjara, kira-kira mereka akan mau jadi apa. Itu adalah orang-orang yang bisa bertahan. Jadi ketika seorang menghadapi situasi yang sulit, dia harus punya yang namanya optimisme. Dia harus punya yang namanya harapan. Menurut sebuah survei, selama 10 tahun, orang-orang yang optimis, orang-orang yang punya harapan dalam hidup, itu ternyata lebih panjang umur, lebih jarang mengalami depresi, tingkat stres yang lebih kecil, memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik secara fisik dan mental, dan mengurangi risiko terhadap penyakit jantung dan mampu menghadapi kesulitan dan stres dalam hidupnya. Makanya di Amerika Serikat juga disurvei orang-orang yang optimis biasanya lebih panjang umur. Orang yang optimis mempunyai usia lebih panjang 11 hingga 15% dibandingkan orang yang pesimis, dan berpeluang besar bisa hidup hingga usia 85 tahun. Apa yang namanya optimisme? Apa yang namanya harapan itu? Optimis adalah satu keyakinan atas segala sesuatu dari yang baik. Ya,
percaya bahwa ada sesuatu harapan yang lebih baik dalam hidupnya. Itu yang namanya optimisme. Tapi apa bedanya dengan harapan, hope? Ternyata harapan adalah memberi energi bagi seseorang untuk bertindak. Jadi ada yang mengatakan optimisme itu semacam kayak ada harapan yang lebih baik. Tapi yang namanya hope itu memberikan energi sehingga seseorang berjuang untuk mencapai yang namanya optimisme atau harapan dalam hidupnya. Jerry Klein, seorang misionaris yang pernah bertugas sebagai tentara Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Jerry Klein menceritakan kisah hidupnya sehingga akhirnya dia menjadi orang yang percaya, bertobat dan menjadi seorang misionaris. Gara-gara ketika ditawan oleh tentara Viet Cong, Jerry Klein disiksa siang dan malam. Namun ketika dia disiksa siang dan malam, dia tiba-tiba teringat lagu sekolah minggu yang pernah dia terima. Karena waktu masih kecil dia ke gereja, remaja dan pemuda udah gak pernah lagi ke gereja. Nah, yang menarik ketika Jerry Klein dalam keadaan yang payah, dalam kondisi fisik yang benar-benar berat, dia cuma nyanyi dalam hati lagu sekolah minggu. Itu yang membuat dia bisa bertahan hidup. Karena kenapa? Teman-temannya jadi gila dan mati. Sehingga komandannya tanya sama dia, apa yang membuat kamu bisa bertahan hidup? Dia berkata, karena ketika saya disiksa siang dan malam, saya cuma nyanyi lagu sekolah minggu. Helen Keller pernah berkata, optimism is the faith that leads to achievement. Optimisme adalah iman untuk mencapai satu keberhasilan, satu pencapaian. Nothing can be done without hope and confidence. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Jadi kalau kita memiliki namanya pengharapan, kita menantikan, kita mengharapkan satu perubahan yang lebih baik. Artinya pengharapan adalah expect with confidence, believing things can change. Orang bisa hidup katanya 40 hari tanpa makan. Orang bisa hidup 3 hari tanpa air. Orang bisa bertahan hidup 4 menit tanpa nafas. Tapi manusia tanpa harapan hanya dalam 1 detik sudah mati. Makanya menurut data Badan Kesehatan Dunia, 1 orang bunuh diri setiap 40 detik. Saya berani mengatakan orang yang bunuh diri lebih banyak daripada orang yang menjadi korban dari virus corona. Kenapa? Karena orang tanpa harapan dia tidak bisa hidup. Viktor Frankl berkata, when prisoners lose hope, he lost his spiritual hold. Viktor Frankl adalah orang yang pernah ditawan oleh Nazi Jerman. Dan dia mengatakan ketika para tahanan dari Nazi Jerman, ini orang-orang Yahudi yang ditahan secara kejam oleh Nazi Jerman. Mereka punya pengharapan bertahan hidup. Tapi kalau nggak punya pengharapan, mereka tidak bisa bertahan hidup. Itulah sebabnya Martin Luther berkata, everything that is done in the world is done by hope. Siapapun juga dalam dunia ini, dia harus melakukan dengan iman. Saya suka mengatakan begini buat jemaat, pasti saudara sering mendengar ungkapan saya. Jadi hamba Tuhan juga harus punya namanya pengharapan. Kenapa? Karena kalau jadi hamba Tuhan, khotbah kepanjangan dibilang bertele-tele, khotbah kependekan kurang persiapan, pendeta gemuk kurang puasa, pendeta kurus kurang diberkati, pendeta kumisan kayak satpam, nggak kumisan kurang ganteng, pendeta nggak punya mobil kurang berdoa, mobilnya bagus ambil uang jemaat, pendeta nggak punya anak dibilang terkutuk, anaknya banyak dibilang kurang masih hawa nafsu. Jadi pendeta pun juga harus punya pengharapan. Kalau enggak dia berhenti jadi pelayanan. Saudara-saudara, Reverend Billy Graham pernah berkata, saya kira tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa pengharapan. Sebagaimana oksigen bagi paru-paru, harapan merupakan alat bertahan hidup di dunia ini. Dan Alkitab dipenuhi dengan pengharapan-pengharapan. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 dan 4, orang nabi yang Tuhan pakai luar biasa, ternyata dilanda ketakutan. Karena dalam ayat yang ketiga dikatakan, maka takutlah ia. Karena kenapa? Dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 2 dikatakan ada seorang yang namanya Isabel. Saya suka mengatakan Isabel deh kamu. Ini adalah istri Raja Ahab. Pada zaman itu kalau saudara baca dalam Alkitab, orang Israel dipimpin oleh seorang raja. Dan rajanya yang namanya Raja Ahab. Raja Ahab ini raja yang menyembah berhala. Dan ternyata yang membuat Raja Ahab tidak bisa hidup dalam kebenaran. Karena ternyata istrinya Isabel adalah seorang penyembah berhala. Jadi saya suka mengatakan banyak orang berhasil karena seorang istri yang luar biasa. Tapi banyak orang gagal karena istri yang parah. Makanya saudara, adik-adikku yang menyaksikan online service ini, yang belum menikah harus cari jodoh yang betul-betul dari Tuhan. Ya, jadi jangan cuma menganggap, oh Pak, ya Om dia imut-imut makan semut sama lumut gitu ya, enggak. Om dia ganteng kayak tukang sekoteng yang belum matang. Itu nggak cukup. Ya, dia harus punya iman yang mantap. Karena kenapa? Isabel membuat Raja Ahab menjadi penyembah berhala. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang memiliki pengharapan dalam situasi yang sulit? Yang pertama,
Dia harus punya keseimbangan dalam hidup. Karena kenapa? Ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Elia, malah malaikat Tuhan berkata kepada Elia, bangunlah, makanlah. 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima. Karena kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-22, Elia menghadapi para nabi Baal yang jumlahnya 450 orang banyaknya. Dan dalam 1 Raja-Raja 18:37 sampai 38, Elia berdoa, menurunkan api dari langit. Nah, apa yang terjadi? Ini yang saya sebut yang namanya Elia, kelelahan secara fisik. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat, Elia akhirnya menyerah. Cuma diancam oleh seorang parangpuang. Siapa saudara? Parangpuang. Yang namanya siapa? Isabel. Langsung dia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Namun yang menarik dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima, ketika malaikat, ya saya mau ngomong begini, kadang-kadang Tuhan gak jawab doa kita dengan ya. Ya, coba kalau Tuhan bilang ya, langsung mati yang namanya Elia. Ya, kadang-kadang ada banyak orang dalam keadaan yang susah, suka doanya asbun asal bunyi, asma asal mangap, omdo omong doang. Tuhan, saya mati aja deh Tuhan. Ya, pas Tuhan bilang serius, enggak Tuhan tadi bercanda gitu ya. Saudara, jadi Elia ketika minta Tuhan cabut nyawanya, justru Tuhan mengirim malaikat dan berkata buat Elia, bangunlah, makanlah. Kenapa? Ini yang saya menemukan dalam kasusnya Elia. Karena kondisi fisik Elia mempengaruhi keadaan emosinya Elia. Kenapa? Karena Elia terlalu lelah. Dalam 1 Raja-Raja 18 dia terlalu lelah menghadapi para nabi Baal. Saudara-saudara, saya membaca dalam harian Gongchu di China. Sekarang orang yang bunuh diri di China semakin meningkat. Sekitar 22% warga China berpotensi bunuh diri. Jadi saya berani sekali lagi mengatakan bahwa ancaman bunuh diri itu lebih mengerikan daripada ancaman virus corona yang berasal dari Wuhan, China. Kenapa? Karena menurut data yang saya baca, ya, bunuh diri pembunuh terbesar di China di antara orang muda yang berusia 15 sampai 34 tahun. Kenapa? Karena mereka harus tampil luar biasa di sekolah, bekerja, mereka harus kerja keras sehingga banyak mereka mengalami kelelahan secara fisik. Kelelahan secara fisik mempengaruhi mental seseorang. Pelajar di China bunuh diri karena PR-nya belum selesai. Dalam insiden yang terpisah saya baca ada sebuah artikel, pelajar di China bunuh diri gara-gara PR-nya belum selesai. Ya, saya ingat dulu waktu saya SD, kayaknya jarang bikin PR. Ya, jadi pendeta. Ya, puji Tuhan. Saudara, jangan tolong adik-adik jangan tiru saya. Ya, gitu. Bunuh diri di kalangan orang muda di Korea juga demikian. Orang-orang muda di Korea yang berusia 18 sampai 35 tahun banyak yang melakukan bunuh diri. Bahkan ada sebuah website khusus di Korea. Kalau orang mau bunuh diri, dia bisa posting semacam kayak rencananya dan janjian ketemu untuk bunuh diri. Saya pernah membaca sebuah artikel, ada sebuah jembatan khusus yang akhirnya dijaga polisi. Karena itu jembatan di mana orang-orang ketemu untuk bunuh diri. Loncat dari jembatan itu. Mengerikan, saudara. Jadi kalau kita dalam situasi yang sulit, kita harus punya yang namanya balance in life. Punya keseimbangan dalam hidup. Orang tuh bunuh diri kenapa? Karena tantangan dalam hidup yang berat. Sehingga akhirnya fisiknya lelah. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang disebut dengan burnout. Burnout adalah orang yang secara fisik dia kecapean, tapi juga secara mental dia kecapean. Nah, dari kelelahan fisik akhirnya jadi stres. Dari stres dia akhirnya jadi depresi. Dari depresi akhirnya dia bunuh diri. Hamba Tuhan pun juga harus punya keseimbangan dalam hidup. Karena kadang-kadang hamba Tuhan itu mementingkan, yang penting saya berdoa, yang penting saya kerja buat Tuhan. Saya baca kisah hidup orang namanya Evan Roberts. Evan Roberts adalah seorang pelopor kekayaan rohani yang luar biasa dari Wales. Ini adalah seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Tapi kelemahannya adalah apa? Lama-lama yang namanya Evan Roberts pengajarannya ngaco. Ya, pengajarannya mulai menyimpang dari Alkitab. Dia terlalu aneh dalam pengajarannya. Gara-gara apa? Ternyata karena dia seringkali berhari-hari tidak tidur. Ini membuat Evan Roberts tidak seimbang dalam hidup. Demikian juga David Yonggi Cho. Saya pernah baca, ini gembala sidang yang tercatat. Memiliki gereja, salah satu gereja terbesar di dunia. Tetapi Yonggi Cho hari Minggu dia khotbah sampai 7 kali. Dia pernah sampai jatuh dari mimbar. Dia mengalami kelelahan yang luar biasa. Tuhan menciptakan yang namanya hari Sabat dalam Kejadian 2 ayat yang ketiga. Dan dikatakan Alkitab, Tuhan berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya. Itu artinya apa? Kita harus punya yang namanya tempat perhentian, beristirahat.
Jadi ada baiknya juga ketika kita harus sekarang tinggal di rumah. Ada banyak orang yang berkata, waduh saya sekarang menikmati yang namanya kehidupan. Kenapa? Karena saya sekarang betul-betul bisa menikmati keluarga bersama, ya lebih rileks, lebih santai. Karena kita selama ini kan hidupnya BP7, berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, badan pegel-pegel. Ya, gitu sudah boleh catat baik-baik. Ya, tapi dengan suasana yang seperti ini, orang mulai kembali kepada keseimbangan dalam hidup. Saya berapa kali melihat postingan di Italia, ya, ketika mereka lockdown itu ya salah satu sungai ya, muncul lagi lumba-lumba, ya binatang yang katanya dianggap punah muncul lagi. Ya, jadi ternyata kita perlu ada istirahat yang cukup. Ya, kita harus banyak berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Anggota gereja di Amerika Serikat rata-rata cuma 5 menit di dalam hadirat Tuhan. Kalau di Amerika orang hidup selama 70 tahun, maka hanya 2,5 tahun, ya hanya 1,5 tahun, nggak sampai 2,5 tahun, hanya 1,5 tahun dari hidupnya digunakan untuk apa? Berdiam dalam hadirat Tuhan. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Jadi dalam diri manusia ada 2 bagian yang sangat penting. Ada manusia lahiriah yang kelihatan, ada manusia batinnya yang tidak kelihatan. Nah, 2 bagian ini harus balance dalam hidup. Dan banyak orang dalam situasi yang sulit, dalam situasi stres, tidak mampu keluar dari situasi yang sulit. Kenapa? Karena tidak balance dalam hidupnya. Banyak orang kehilangan secara lahiriah. Hasil penelitian seperti yang saya katakan minggu lalu, 75-85% penyebab penyakit-penyakit disebabkan oleh emosi yang negatif. Makanya dalam suasana seperti ini, mari saudara, kita menyimbangkan hidup kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk di luar. Selama ini kita hanya hal-hal yang bersifat lahiriah. Mungkin hal-hal yang rohani kita abaikan. Mari kita kesimbangkan hidup kita supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat, menang dan jadi pemenang. Puji Tuhan. Yang kedua, kita harus punya keyakinan dalam hidup. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10, ya, Elia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh dami-damimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Yang kedua, kita harus punya keyakinan dalam hidup. Nah, kalau kita baca di sini dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10, Elia sudah tidak punya lagi keyakinan bahwa Tuhan memberikan dia kekuatan, kemenangan dan mujizat. Karena dia merasa sudah kalah ya untuk mengubah bangsa Israel yang menyembah berhala. Saudara-saudara, keyakinan hidup kita dipengaruhi oleh persepsi. Persepsi itu mempengaruhi keyakinan kita dan keyakinan kita juga mempengaruhi persepsi kita. Apa itu persepsi? Persepsi adalah sesuatu yang kita terima dengan panca indera. Apa yang kita rasa, kita raba, kita kecap, kita dengar dan kita lihat. Itu bagian dari persepsi. Saya suka tunjukkan buat seseorang. Kalau saudara lihat gelas yang setengah terisi air, menurut saudara setengah penuh atau setengah kosong? Nah, orang yang berkata setengah penuh itu adalah orang yang optimis. Tapi kalau orang berkata itu setengah kosong, itu adalah orang yang pesimis. Manusia itu persepsinya terbatas dan cenderung negatif. Contohnya, ketika seorang mendengar berita, ini sebuah eksperimen diadakan. Ketika seorang mendengar berita ya selama 4 menit, ya 4 berita buruk dalam 5 menit, maka orang tersebut punya persepsi semakin negatif. Orang tersebut akan menjadi stres, tertekan, dan khawatir akan menjadi korban dari berita buruk tersebut. Jadi ketika seseorang dikasih berita buruk selama 5 menit, orang tersebut langsung stres, langsung distres, langsung ketakutan. Saudara-saudara, menurut sebuah survei, 92% ketakutan manusia tidak pernah jadi kenyataan. Kalau saudara saat ini mungkin sedang cemas karena saudara melihat berita, mungkin saudara bertanya-tanya apa yang terjadi dengan situasi sekarang. Saudara tulis 10 kecemasan saudara, 10 kekhawatiran saudara dari apa yang saudara terima melalui pendengaran saudara, melalui apa yang saudara baca. Saudara tulis 10. Nah, dari 10 itu cuma 1 doang yang sebenarnya akan jadi kenyataan, yang 9 gak jadi kenyataan. Itu yang namanya persepsi yang salah. Nah, keyakinan kita seringkali diwarnai dengan yang namanya persepsi. Faktanya adalah apa? Dengarkan baik-baik. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Tuhan berkata begini kepada Elia, ini fakta bukan persepsi. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium aku. Padahal tadi Elia berkata begini, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku.
Tetapi saudara, fakta akhirnya hidup Elia adalah apa? Elia tidak dibunuh oleh yang namanya Isabel. Elia tidak dibunuh oleh orang-orang yang Ahab. Tetapi dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1, yang namanya Elia diangkat Tuhan ke sorga. Saudara, saya pernah membaca kesaksian dari orang yang namanya Pak Jimmy Suhadi. Pak Jimmy Suhadi punya toko musik yang jadi korban penjarahan dalam peristiwa penyerbuan kantor PDI yang terjadi bulan Juli tahun 1956. Nah, kesaksian yang saya baca, Pak Jimmy Suhadi langsung distress. Karena kenapa? Waktu itu tahun 96, hutangnya 500 juta. Bayangkan, hutangnya 500 juta tahun 96. Dia stres, gak berani keluar rumah. Dia kalau lihat orang banyak, dia langsung ketakutan. Saudara, puji Tuhan. Ya waktu itu, ya singkat cerita, dia baca sebuah ayat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Yang berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara, dari ayat ini Pak Jimmy Suhadi mulai punya iman. Selama ini dia dipengaruhi oleh satu persepsi hidupnya akan hancur karena hutangnya 500 juta. Tiba-tiba dia mulai ada iman, mulai ada keberanian setelah membaca ayat ini. Dia telepon supplier, ya toko alat musiknya. Ternyata suppliernya tanya, kok masih mau jualan gak? Langsung dia tanya, loh kan kemarin barangnya saya belum bayar. Udah kok buka dulu. Akhirnya dia buka toko. Ya, terus karyawannya bilang, ya Pak, kita nggak apa-apa Pak, nggak digaji. Dan mereka buka toko. Dan menurut kesaksian yang saya baca, tokonya jauh lebih besar. Makanya ada jemaat yang tanya sama saya, Pak, gimana Pak toko saya biar lebih gede? Saya bilang dijara dulu baru gede. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita mau punya pengharapan dalam Tuhan, kita harus punya iman. Ya, jangan persepsi kita ini tiap hari dibombardi dengan berita-berita yang menakutkan. Ada yang mengatakan begini dalam sebuah talk show di TV. Itu kita sekarang dianjurkan hanya 2 kali saja sehari mendapat berita tentang perkembangan atau masalah virus corona dari berita yang terpercaya. Hanya 2 kali. Saya mau tanya berapa kali saudara sehari ya mengupdate yang namanya macam-macam hoax. Saudara-saudara, itu yang membuat ada banyak orang dalam situasi krisis seperti ini. Dalam situasi sulit, makin terpuruk, makin ketakutan. Kenapa? Karena persepsinya yang mengotori imannya. Keyakinan iman kita harus berdasarkan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. George Washington Carver adalah orang kulit hitam pertama yang meraih gelar S2 di Amerika Serikat. Ini orang kulit hitam yang dulunya adalah anak budak. Orang di Amerika pada zamannya gak mungkin menjadi seorang sarjana, apalagi menjadi seorang master, seorang S2. Tapi George Washington Carver adalah magister pertama di Amerika yang berkulit hitam. Dia ditanya, apa rahasianya menjadi orang yang seperti ini? Dia berkata, ini rahasianya di dalam Alkitab. The secret of my success, it is simple, is found in the Bible. Ditemukan di dalam Alkitab. Saudara-saudara, ada orang yang namanya Sir William Gladstone. Ini mantan Perdana Menteri Inggris. Dia berkata, saya pernah mengenal 95 orang terkemuka di dunia di zaman saya. Dan dari mereka 87 orang adalah orang yang percaya Alkitab. Saya mau jemaat Tuhan pada saat ini di tengah-tengah situasi yang ada. Saudara-saudara menjadi orang percaya yang punya keyakinan hidup berdasarkan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, hiduplah firman Tuhan. Dan saudara menjadi orang percaya yang menang dalam situasi yang sulit seperti ini. Yang ketiga saudara, dukungan dalam hidup. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10 berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh dami-damimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ketika Elia diancam oleh yang namanya Isabel, menurut data yang saya baca, Elia melarikan diri, saudara tahu berapa lama? Ya, seberapa jauh? 150 kilometer. Dan dia masuk di gua seorang diri dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9. Tuhan tanya makanya kepada Elia, apa kerjamu di sini hai Elia? Saudara-saudara, saya menemukan hal yang ketiga. Ya, Elia pada waktu itu dia merasa sendirian. Makanya poin yang ketiga saya mengatakan untuk punya pengharapan dalam situasi yang sulit, dalam situasi krisis, kita harus punya dukungan dalam hidup. Makanya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15 dan ayat yang ke-16, Tuhan menyuruh kepada Elia untuk mengurapi Hazael, raja atas Aram.
Tuhan suruh ya Elia supaya cucu Nimsi ya yang namanya Yehu diurapi jadi raja atas Israel. Dan Tuhan juga menyuruh Elia untuk mengurapi yang namanya Elisa yang pada akhirnya menggantikan peranan Elia. Saudara-saudara, dalam 1 Raja 19:18 saudara, ya, ini firman Tuhan kepada Elia. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. 7.000 orang. Tadi Elia mengatakan apa? Hanya seorang diri. Saudara-saudara, poin yang ketiga. Untuk punya pengharapan dalam situasi krisis, kita harus punya support, kita harus punya dukungan dari orang lain. Saya pernah baca penelitian dari seorang psikiater yang namanya Dr. William Mayer. Dr. William Mayer adalah seorang psikiater yang meneliti tentara-tentara Amerika yang ditawan dalam Perang Korea. Dan dia menemukan kurang lebih 36% dari sekitar 1.000 lebih tentara Amerika Serikat yang ditawan dalam Perang Korea, itu matinya bunuh diri. Nah, William Mayer bertanya, apa yang terjadi dengan tentara Amerika yang bunuh diri ini? Karena dia pikir kemungkinan besar bisa-bisa yang namanya tentara Amerika yang ditawan oleh tentara Korea dalam Perang Korea itu disiksa secara fisik. Ternyata penemuan William Mayer mengatakan tidak demikian. Dr. William Mayer menemukan bahwa orang-orang Amerika yang ditawan dalam Perang Korea tidak disiksa secara fisik. Tetapi apa yang dilakukan? Mereka dimasukkan dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam small group, tetapi dalam small group mereka hanya boleh menceritakan masalah-masalah yang buruk. Mereka hanya boleh cerita hal-hal yang negatif. Mereka tidak boleh saling menguatkan. Mereka hanya boleh cerita hal-hal yang negatif dalam hidup. Sudah tahu, ternyata ketika mereka hanya mendengar hal-hal yang buruk, mereka mengalami mental breakdown. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita menemukan ada yang namanya Abraham dengan Lot, ada yang namanya Yitro dan Musa, ada yang namanya Musa dan Yosua, ada yang namanya Naomi dan Ruth, ada yang namanya Mordekai dan Esther, ada yang namanya Eli dan Samuel, ada yang namanya Yonatan dan Daud, ada yang namanya Daud dan Salomo, ada yang namanya Elia dan Elisa. Di dalam perjanjian baru kita menemukan ada Elisabet dengan Maria, ada Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya, ada Barnabas dan Saulus, ada Paulus kepada Aquila dan Priscilla, ada Aquila, Priscilla dan Apolos, ada Paulus kepada Silas, Paulus kepada Timotius, Paulus kepada Titus, Paulus kepada Onesimus, Paulus kepada Filemon, dan jangan lupa Tuhan Yesus bersama dengan kedua muridnya. Apa artinya ini, saudara? Saya bacakan bahwa orang-orang yang saya sebutkan tadi, mereka adalah orang-orang yang memberikan dukungan bagi orang lain. Dengan kata lain, saudara, kita dalam situasi yang seperti ini, kita harus memberikan dukungan satu dengan yang lain. Saya nonton sebuah video yang sangat mengharukan ketika kota Wuhan di lockdown. Ya, mereka harus tinggal di apartemen dan itu betul-betul ya lockdown di kota Wuhan di China. Mereka tidak boleh keluar. Ya, kalaupun keluar betul-betul harus dengan izin yang sangat ketat. Namun ada sebuah video yang beredar, sudah bisa ketemu ya di YouTube, ya orang-orang yang di kota Wuhan, mereka berteriak ya dalam bahasa Mandarin yang artinya semangat, ya semangat Wuhan, Wuhan semangat, ya itu kata-kata yang diteriakkan, ya sehingga saudara ya di dalam suasana yang mencekam, ya yang terdengar adalah teriakan-teriakan yang saling menguatkan. Hal yang terjadi juga sama dengan di Italia. Di Italia orang-orang keluar di apartemennya, di balkonnya, ya mereka nyanyi, saudara, keluarkan bendera Italia, saling memberikan dukungan moral ketika mereka juga di lockdown secara nasional di Italia. Di Jakarta saya mulai menemukan, saudara, ada krans bunga yang diberikan kepada tim medis yang sedang bekerja keras untuk memberikan kesembuhan atau memberikan pertolongan medis buat orang-orang yang mengalami virus corona, yang kena virus corona. Saya baca ada krans bunga yang dikirim ya buat para tenaga medis. Saudara-saudara, ini adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam situasi yang krisis. Saya mendorong jemaat Tuhan dalam situasi yang seperti ini, mari kita saling menguatkan. Di dalam rumah juga demikian. Mungkin saat ini ibu-ibu, suami yang dalam keadaan susah, ya ibu-ibu berikan support, berikan dukungan. Kita sering kirim kabar, ya walaupun secara fisik kita tidak bertemu, tapi mari kita berkirim kabar, ya berikan kekuatan. Saya kasih contoh di sini, ada berikan kata-kata yang menguatkan, ya kita katakan buat orang lain, ya stay safe, ya stay healthy, never give up, semangat, tetap dahsyat, ya, you can do it. Nah, ngomong sama teman kita yang lagi
bertanya, gimana nih, sampai kapan nih virus corona? Katakan gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, katakan Tuhan Yesus pasti menolong. Katakan Immanuel. Katakan yang terbaik dari Tuhan Yesus. Katakan mujizat masih terjadi. Katakan buat orang lain, Tuhan memberkati. Maka kita percaya situasi yang seperti ini kita bisa lalui bersama. 3 hal saudara, bagaimana kita memiliki pengharapan dalam situasi yang sulit. Yang pertama, kita harus punya keseimbangan dalam hidup. Manusia jasmani kita dan manusia rohani kita. Yang kedua, kita harus punya keyakinan dalam hidup. Kita harus punya keyakinan dalam hidup berdasarkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah dukungan dalam hidup. 3 hal ini akan membuat saudara menjadi orang-orang percaya yang punya pengharapan dalam situasi yang sulit. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu telah kami dengar. Biarlah setiap kami yang mendengar firman Tuhan memiliki iman, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah setiap jemaat yang mendengar firman, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang punya masalah, firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus seperti yang sudah diarahkan dari gereja dan juga ketentuan dari Sinode Gereja Betel Indonesia. Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan perjamuan kudus. Memang Bapak Ibu sekalian tidak menerima roti dan anggur yang biasa gereja berikan, tapi seperti yang sudah Bapak Ibu sekalian terima, bahwa ada yang namanya roti dan anggur yang bisa dipersiapkan sendiri. Kalaupun tidak ada roti, ya Bapak dan Ibu bisa memakai yang namanya biskuit atau yang namanya sirup untuk perjamuan kudus. Saya percaya walaupun kita tidak menerima roti dan anggur yang biasa kita terima di gereja, tetapi iman percaya kita kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita membuat kita diberkati dalam perjamuan kudus ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus dengan mengangkat pujian karya terbesar dalam hidupku. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, persiapkan roti dan anggurmu, datang menghadap dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama naikkan pujian ini. Terima kasih Bapa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa untuk roti dan anggur perjamuan kudus. Bapa, kami berdoa untuk roti dan anggur perjamuan kudus yang telah kami persiapkan. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, supaya pada waktu kami menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini, kami diingatkan akan karya Tuhan, kasih Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, yang membuat kami menjadi orang-orang yang kuat dalam Engkau, yang membuat kami bersyukur karena keselamatan yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus pada saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdiri bersama. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti
Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ketika kita makan dalam perjamuan kudus, berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan tubuh Kristus dan di dalam anugerahnya? Kalau saudara percaya, katakan amin. Saudaraku, apakah saudara percaya karena tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib, kita mendapatkan pengampunan dosa dan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Dia? Kalau saudara percaya, katakan amin. Mari kita mengucap syukur sesaat untuk tubuh Kristus. Kita bersyukur untuk tubuh Kristus yang telah terpecah-pecah untuk pengampunan dosa kita. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ketika kita meminumnya dalam perjamuan kudus, berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan darah Kristus dan di dalam anugerahnya? Kalau saudara percaya, katakan amin. Saudaraku, apakah saudara percaya karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, seluruh dosa kita telah disucikan oleh darahnya yang kudus, sehingga kita menjadi ahli waris dari kerajaan sorga? Kalau saudara percaya, katakan amin. Mari kita mengucap syukur sesaat untuk darah Kristus. Mari kita minumnya bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan sekali lagi, haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur, kita muji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya,
kasih Tuhan. Semua bersyukur, semua bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan buat setiap kami. Kami bersyukur Bapa. Glory, glory. Mari saudara kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Dalam kondisi seperti ini kami tetap bisa beribadah. Ucap syukur Tuhan untuk anugerah Tuhan. Kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat yang telah mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan. Seluruh keberadaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami berkata buat Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, berikan hikmat bijaksana para pemimpin dari pusat sampai tingkat daerah. Berikan kami Tuhan hikmat yang khusus dari Tuhan, sehingga kami dimampukan Tuhan mengatasi pandemi virus corona ini. Kami berdoa Tuhan untuk para tenaga medis yang sedang berjuang untuk menyembuhkan, untuk merawat para pasien yang tercemar atau yang terkena dengan virus corona. Tuhan, kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan buat para pasien dari virus corona. Kami berdoa Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan mujizat, Tuhan memberikan pertolongan. Setiap jemaat Tuhan juga Tuhan lindungi kami siang dan malam. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga kami semua boleh menerima perlindungan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, untuk saat ini kami bisa beribadah, memuji dan muliakan nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama dan kita akan terima dari berkat dari Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom Bapak Ibu sekalian, ibadah telah selesai. Tuhan memberkati, terus berdoa buat Indonesia, biar Indonesia mengalami berkat dan lawatan Tuhan. Happy Sunday, God bless you all. Amen.